Welcome guys di acara Tips Berbisnis dari Himpunan S1 Informatika. Tipis. Nah, bersama saya Samuel Erlangga dan teman saya Jayana Citra. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari keluarga IF juga. Dia perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algi Erwangga Putra dari S1 Teknik Informatika angkatan 2018. Ya. Nah, jadi langsung aja gitu ya, bisa ceritain dulu bisnis ini tuh kamu tuh udah punya usaha apa gitu? Ya, sebelumnya saya kenalin dulu bisnis yang saya punya ya. Sebenarnya nggak besar juga sih, masih belajar juga. Bisnis saya punya kedai kecil yang bernama Cup and Paper. Di sini tuh kita berfokus pada minuman dan makanan take away. Nah, kita tuh lebih berfokusnya pada minuman berbahan susu, tetapi tetap ada varian yang berkopi juga, karena kan sekarang lagi viral tuh kopi-kopi ya. Makanya kita juga kurang lebih itu sih. Oke, jadi tadi namanya apa? Cup and Paper. Ini lokasinya di mana? Lokasinya ada di Cibiru Hilir, Kota Bandung. Oke. Dulu pertama kali pengen bikin bisnis ini tuh idenya apa sih, atau keinginan apa yang ngebuat kamu pengen ngebikin bisnis ini? Jadi bisnis ini tuh terdiri waktu itu karena sebenarnya bisnis ini tuh ada 3 owner, saya sendiri dan 2 saudara saya. Nah, 2 saudara saya ini saya ajak buat jadi partner bisnis supaya kita bisa bisa saling share ide lah. Bagi gitu. Iya. Ya, bagi-bagi ide. Kita kuliah tapi nggak ingin sekedar kuliah gitu. Oh, iya. Nah, jadi kita tuh ingin juga belajar gimana sih cari uang, gimana sih susahnya cari uang. Nah, makanya kita bertukar ide. Nah, muncullah ide buat ngebuka kedai ini. Dari situ sih awalnya. Jadi dari keinginan sendiri untuk pengen berusaha untuk mandiri gitu ya, nyari uang sendiri. Untuk mandiri, ya, cari pengalaman itu, lah. Iya. Itu saudara-saudara juga masih kuliah juga semuanya? Kan kalian bertiga nih, itu kuliah semua? Ya, yang satu kuliah, yang satu udah berkeluarga. Nah, ini salah satunya. Halo. Nah. Apalagi nih. Jadi tapi pertama kali bikinnya ini tuh coba-coba dulu atau langsung udah jadi kayak gini gitu? Awalnya kita pertama tuh tahap awal tuh ngeracik dulu minuman, ngeracik makanannya. Pokoknya waktu tahap awal tuh kita ngumpulin resep-resep dulu sampai udah mantap. Waktu resep udah mantap, kita pikirin konsep dari kedainya ini mau apa. Kebetulan konsep dari kedai yang kita punya ini terbuat dari kontainer bekas ya. Jadi memanfaatkan kontainer yang udah nggak kepake, kita jadiin kedai. Nah, habis dari konsep, barulah kita mulai bangun semuanya dari nol. Dari mulai interior sampai eksteriornya kita bangun. Nah, setelah itu baru kita bisa opening. Itu mulai dari planning awal sampai awal dibuka itu butuh waktu berapa lama ya? Tentu dari planning awal 2,5 bulan ya. Mulai ngumpulin modal, cari investor. Oh, terus ini bisnisnya grand openingnya kapan? Waktu kapan? Kebetulan kita ini terbilang bisnisnya baru sih ya, baru mulai. Kita tuh waktu opening tuh bulan Januari awal, kita udah mulai open. Oh, Januari awal Jadi berarti baru kurang lebih jalan setengah tahunan lah. Nah, untuk modal, kan dari modal sendiri nih, modal hasil patungan bertiga sama saudara kan ya? Ya.
Nah itu waktu awal-awal itu ada kenaikan secara signifikan nggak secara konsumen dan pemasukan gitu? Waktu awal-awal sih, waktu opening tuh kita maininnya di promo ya. Promo kayak promo buy one get one, beli satu gratis satu. Nah, di situ mulai supaya apa? Supaya orang-orang yang daerah sini tuh, daerah Cibiru tuh tahu kalau kita tuh hadir di sini. Makanya kita adain promo supaya mengundang banyak orang supaya beli di kita gitu. Oke. Oh gitu. Nah, kesana-kesananya orang jadi pada tahu kalau di sini tuh ada kedai ini. Jadi ada yang kembali lagi ke sini buat beli dari kita. Kira ada pemasaran secara online-nya nggak? Pemasarannya itu pakai metode apa aja tadi? Nah, untuk pemasarannya sendiri kita di online-nya udah tersedia di GrabFood sama GoFood, dan pembayarannya juga kita udah e-payment ya, udah ada Dana, OVO yang kayak gitulah, kita udah komplit. Dan kita mainin konten-konten di Instagram juga supaya mengundang konsumen buat datang ke tempat kita. Oh gitu. Kalau boleh tahu Wah. itu nama Instagramnya apa? Barangkali ada teman-teman yang mau ngecek Iya. dan mampir ke sana. Untuk Instagramnya bisa kalian cek di cupandpepper.id. Di Nah, situ itu guys. semua informasi ada. Barangkali Oke. kalian ada yang minat-minat untuk datang untuk mampir ke Cup and Paper, langsung cek aja di IG-nya cupandpaper.id ya. Betul. Eh di sini kamu kelahiran tahun berapa? Saya kelahiran tahun 99. Tahun 99. Ini bisnis awal kamu eh, di seumur hidupmu, maksudnya dalam hidup ini baru bisnis pertama kali yang kamu mulai atau ada bisnis-bisnis lain sebelum ini? Sebenarnya ya saya terlahir dari keluarga yang seneng bisnis ya. Jadi dari SMP tuh udah seneng bisnis. Jadi waktu SMP saya suka ngejualin baju dari distro, saya jualin ke teman-teman. Dari awal SMP sampai SMA jualan baju lagi. Nah, di kuliah ini lumayan tinggi mimpinya sampai punya kedai. Walah. Oh, berarti belajar dari pengalaman gitu ya? Ya, Udah punya betul. dasarnya gitu ya. Ya. Ini guys, boleh dicontoh. Jadi di sini sebagai contoh bahwa seorang mahasiswa itu nggak selamanya cuman harus untuk belajar. Di sini kita juga dituntut untuk Betul. bisa mandiri secara finansial. Betul, betul. Nah, si Algi ini di umurnya sekarang yang 20 tahun ya? Ya, betul. 20 tahun. 20 tahun sudah bisa merintis dan memulai karir bisnisnya dengan kedai kecil-kecilan. Iya. Barangkali teman-teman juga ada yang terinspirasi dan bisa mencontoh ide dari si Algi ini. Kalian bisa memulai titik karir berbisnis Anda sekarang, jangan tunggu nanti. Iya, secepatnya kan. Apalagi kita habis kuliah harus masuk dunia kerja kan. Kalau udah ada yang kayak Ya. gini, kita seenggaknya punya bekal ntar buat masuk ke dunia kerja itu udah ada lumayan lah penghasilan tambahan istilahnya gitu kan. Ya, betul. Iya. Atau mungkin bisa jadi penghasilan utama. Nah, Algi, dulu Ya. pas bikin kedai ini tuh apa kesusahan apa atau kesulitan apa yang ditemuin pas lagi bikin kedai ini tuh? Waktu proses pembikinan ini tuh yang kesulitan yang ada paling perbedaan pendapat Oh iya iya iya. di antara owner. Kan kita saling bertukar pendapat, terus kadang ada yang nggak cocok, hingga sampai datang kecemburuan lah, kecemburuan opini, ya gitu. Terus kendala biaya juga pernah kita ngalamin kekurangan modal ya, sampai waktu ngebangun kedai ini tuh sampai berhenti sekitar 2 mingguan, pending 2 mingguan gara-gara kita kurang. Ya betul. Itu sih paling proses yang menghambat. Kalau Sama buat satu lagi sama pencarian lahan.
Wah, Itu itu sulit benar-benar. banget. Susah Iya, banget nyari lahan yang cocok, murah, tapi masih banyak konsumen yang bakal datang gitu. iya, iya, iya. Terus kamu pernah ngalamin nggak waktu dari Januari kamu buka bisnis ini sampai sekarang ada ada hari di mana nggak ada konsumen sama sekali. Terus Oh. kamu gimana sih ngatasinnya atau ada ide apa buat menangani itu? Ya pernah lah pasti pernah. Hmm. 1 bulan setelah kita buka, maaf, berisik. Satu Iya, bulan, 1 bulan waktu setelah kita buka, kita ngalamin banyak masalah. Mulai dari sepinya kedai, nggak ada yang datang, nggak ada yang beli. Pernah satu Oh, hari kita nggak sama sekali nggak ada yang datang. Nah di situ tuh kita muter gitu. Kok di bulan pertama kita bisa rame, tapi di bulan kedua kita sepi. Nah apa salahnya? Ternyata ya orang-orang mana sih yang nggak suka sama promo, iya, iya. nggak suka sama diskon. Nah kita di situ Hmm. mainin promo sama diskon. Terus Instagram juga lebih aktifin, di sosial media lebih aktif. Promo dalam GoFood-nya, di GrabFood-nya, promo di dine-in-nya. Pokoknya inti buat ngedatengin banyak konsumen tuh di promo sama diskon sih kalau menurut saya. terus karena sekarang nih lagi masa pandemi ini nih, kan Ya, dari Januari sampai Maret pertengahan itu kan masih belum terasa banget kan dampaknya. ya, Lalu dari Maret akhir sampai sekarang kan pandeminya lagi rame-ramenya nih. betul. Perubahan signifikan apa sih yang ngefek banget di bisnis kamu ini karena pandemi ini? Perubahan pasti cukup besar sih ya. Mulai dari pendapatan juga kita turun hampir 50% pertama. Waduh. Terus kedai kita juga tutup hampir 1,5 bulan Hmm. karena pandemi. Ya karena orang juga nyari makan nggak bakal ada yang mau keluar lah. Iya. Kita juga sebagai ownernya, kalau misalkan kita diposisikan sebagai konsumen juga nggak bakal keluar gitu. Jadi kita juga Hmm. mikirnya gitu, oh iya, daripada kita buang tenaga, buang modal, listrik kan, yang kayak gitu, Iya. mending kita tutup juga lah sementara, ikutin juga himbauan dari pemerintah, jadi kita juga Iya. ikutin, gitu sih paling. Jadi ini baru baru buka lagi ya setelah Nah setelah ya, 1,5 bulan itu. betul. Kita dari Hmm. hari Senin kemarin tuh baru buka lagi. Iya. Terus pelanggan gimana? Datang semua atau sepi aja gitu? Gimana? Nah, waktu kita buka tuh lumayan, udah pada Nah. banyak yang datang, pada pada Hmm. bilang, oh udah buka lagi ya, udah buka lagi. Oh, Di banyak yang Instagram nyariin ya? udah pada nge-DM, ya udah Hmm. buka lagi, alhamdulillah bisa nongkrong lagi katanya. Heeh, heeh. Tapi itu pas pertama kali buka lagi nggak ada promo-promo gitu ya? Langsung buka aja gitu? Ada. Kita sekarang lagi ada Oh, promo beli 2 gratis 1 selama satu oke. minggu. Selama Nah, satu Dari minggu. dari kapan itu mulainya? 1 minggu Mulai itu? dari hari Selasa kemarin sampai Hmm. Rabu depan. Rabu depan tuh guys yang berminat ke Cibiru, nah Boleh ngopi, langsung mampir. nah langsung beli mampir. sama pacarnya, beli 2 gratis buat si adeknya. Iya, bawa ke Biar rumahnya gitu basi kan? basah. Atau buat bapaknya bisa. Nah, Iya, ngopi bersama. biar Oke, ngadem-ngadem oke. gitu buat calon mertua ya. Terus eh dengan pendapatanmu kali ini tuh kamu merasa udah cukup atau masih belum sih? Kalau ditanya cukup, ya udah pasti belum cukup sih. Iya, iya. Karena ya gimana ya. Nah, saya emang nggak pernah nyari cukup. Saya tuh pingin terus saja jalan Mm-mm. sampai bisa bisa manfaatin manfaatin apa ya? Manfaatin sepenuhnya lah. Mumpung masih Iya. muda gitu.
Oh, Jadi gitu. meningkat terus gitu ya. Ya, meningkat terus lah. Jangan ada Dilihat- habisnya. Dilihat Iya, dari jawabanmu barusan, kamu udah nyiapin target-target gak sih buat bisnis kamu ini? Iya, strategi gitu. Target kita tuh buat ingin menjadikan bisnis ini tuh menjadi waralaba gitu. Ingin punya cabang di daerah lain, di kota lain, bahkan di provinsi lain mungkin. Mantap. Kita juga udah ada planning pertama sih. Kita mau buka cabang pertama di daerah Karawang. Udah ada yang minat juga buat jadiin bisnis ini waralaba. Jadi kita mau bekerja sama dengan seseorang buat buka cup and paper di kota Karawang. Doain aja ya. Amin. Amin. Ditunggu pembukaan cabangnya yang di Karawang. Buat mahasiswa Telkom University bisa kunjungi nanti yang asal dari Karawang. Nah, Langsung. ntar infonya ya di IG kan. Iya, nggak ada alasan lagi. Wah, aku dari Karawang, itu jauh banget. Nah, langsung Udah ke ada nih di Karawang. cabangnya. Iya. Untuk pembuatan bisnis ini ada resep-resep tersendiri nggak sih ya waktu kamu bikin bisnis ini tuh ada eksperimen tertentu kah biar kamu bisa mendapatkan hasil yang sangat matang untuk kamu jual ini? Kayak butuhnya apa aja gitu? Banyak sih, hampir semua menu kita ngeracik sendiri, mulai dari minumannya sampai ke makanannya, banyak yang kita racik sendiri. Terus kita juga nerapin konsep ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oh, iya. Gitu. Ada berapa menu sih di sini di Cup and Paper ini? Banyak sih ya. Saya sebutin kategorinya aja ya mungkin. Boleh. Untuk kategori pertamanya kita ada milky creamy. Nah, di milky creamy ini lebih ke susu yang creamy lah, buat ngilangin rasa haus lah. Terus yang kedua ada lemonade. Lemonade ini lebih ke seger asam-asam gitu buat ngilangin enaknya. Yang ketiga ada ice coffee-nya juga buat nemenin senja-senja, anak senja. Boleh. Terus yang terakhir ada nggak terakhir deh. Yang keempat ada sweet mozatos. Sweet mozatos ini makanan roti tapi isinya keju mozzarella, jadi bisa ditarik gitu. Waduh, satisfying gitu ya? Itu andalan dari kedai kami juga. Oh, best seller. Ya, sweet mozatos. Terus yang terakhir ada toasternya. Toaster ini kayak sandwich gitu, asin lah, kayak sandwich, sejenis sandwich. Buat nongkrong pas banget gitu ya? Iya, pas banget. Buat kalian-kalian yang ada di daerah sana, kalian penasaran kan pasti itu sweet mozatos itu kayak gimana kan? Belum ada kan gitu jual itu. Menu yang harus dicoba kalau kalian datang ke sini. Nah, recommended. Langsung aja kalian cek di IG-nya cupandpaper.id. Bisa Gojek kan itu ya? Ya, bisa. Tunggu apa lagi, langsung klik order. Nggak pakai lama. Ada pertanyaan apa lagi ya, Gak? Cukup lah ya. Kita udahin aja di sini kali. Oh iya, ini dari Algi sendiri ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman kita yang masih belum berani untuk memulai bisnisnya? Iya. Sepatah dua patah kata untuk memotivasi lah gitu. Bagi teman-teman yang mau mulai bisnis. Untuk teman-teman nih yang udah punya planning buat ngebangun bisnisnya, menurut saya tancap gas aja gitu, jangan ditahan-tahan. Karena kalau ditahan-tahan, kapan terrealisisnya gitu. Kalau kalian tahan-tahan terus, mumpung kalian ini masih muda juga, masih perlu banyak pengalaman, jangan cuman belajar, fokus belajar di kampus. Emang belajar itu juga penting ya kita di kampus, supaya cepat lulus lah. Tapi pengalaman di luar kampus juga kita perlu. Makanya
untuk mengurangi beban orang tua juga kita harus bisa nyari uang sendiri, nyari cuan sendiri. Mantap. Oke, itu guys dengerin, jangan direm oleh ketakutanmu, asal Ya, gas betul. aja. Gas aja, tancap gas. Walaupun kita gagal juga nggak apa-apa, jadiin itu pelajaran buat kedepannya demi Jangan keberhasilan. putus asa gitu ya. Ya, Mantap. Coba terus. coba terus. Gak ada kata menyerah sebelum kita sukses. Betul. Oke, mungkin sekian dari kita. Sampai jumpa di segmen tipis berikutnya. Terima kasih untuk tamu spesial kita, Algi. Terima kasih Semoga juga sukses sudah bisnisnya. Amin. Oke, sekian dari kita. Bye-bye. See you next time. Terima kasih Algi. Terima kasih. Terima kasih. Ditunggu kedatangannya. Oke. Siap. Terima kasih telah menonton video ini. Like jika Anda suka. Komen dan share jika ini bermanfaat. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Stay at home, stay safe.